mereka ini punya hal yang gaib sehingga mereka mengetahuinya. Aku juga sering kayak gitu ya guys. Biasanya aku kalau ngelihat orang, aku bisa tahu emosinya itu seperti apa, apakah dia lagi sedih, senang, apa yang dipikirin. Biasa Hai guys, I'm Yusuf Kim. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem dong kan? Dan buat yang punya problem, keep fighting, don't give up. Nah, for this time kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang tipe kepribadian dari member Treasure. Kemarin kita udah ngebahas 4 member ya kalau nggak salah. Nah, sekarang kita akan ngebahas sisanya nih guys. But wait, sebelum kita bahas bersama-sama, pastikan dulu untuk like video ini dan juga sempetin untuk komen di kolom komentar. Habis itu kalian bisa juga follow Instagram aku di @yusulkim, dan jangan lupa juga buat follow fanspage aku di Facebook, yaitu Detektif Teori, plus juga Twitter aku di @yusulkim2, dan pastikan untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada tim yang lain dan juga K-popers yang lain. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita bahas bersama-sama. Nah, untuk pertama kita akan mulai dulu dari Jungkyu, habis itu ada Yoshi, Yoon Jae-hyuk, Asahi, dan juga Bang Yedam. Ada berapa orang member ya? 5 ya. Jadi 5 orang member ini punya tipe kepribadian yang sama nih guys, yaitu INFP. INFP ini seperti apa sih? Jadi INFP adalah singkatan dari Introvert, Intuition, Feeling, dan juga Perceiving. INFP adalah kepribadian yang suka berpikir dan idealis. Mereka ini suka banget nih guys memikirkan hal yang rumit-rumit. Mereka juga cepat belajar, berbicara dengan pelan, dan murah hati. Nah, kepribadian INFP itu katanya punya empati yang besar terhadap orang lain. Aspek Introvert dan Intuition itu membuat kepribadian INFP berpikiran terbuka dan juga kreatif. INFP ini adalah orang-orang yang spesial dan juga sensitif yang butuh pekerjaan dengan passion mereka. Kalau mereka tidak bekerja sesuai dengan passion mereka, maka mereka ini nantinya nggak betah. Maka dari itu harus sesuai dengan passion mereka supaya mereka ini menjadi betah. Orang dengan tipe kepribadian INFP biasanya itu bekerja sebagai seorang penulis, ilmuwan, musisi, dan juga konselor. Nah, selain itu orang yang tipe kepribadiannya INFP juga katanya ingin membuat lingkungan yang ditinggalinya itu menjadi lebih baik. Wah, dewa banget ya. Selain idealis, mereka ini juga perfeksionis, ingin menemukan kebenaran akan suatu hal yang masih belum ditemukan faktanya atau tertutup. Jadi cocok banget ya kerja sebagai seorang detektif. Umumnya seorang INFP juga merupakan pendengar yang baik. Mereka ini dapat menempatkan dirinya ketika diajak berkomunikasi dan membuat orang lain menjadi tentram jika bersama dengannya. Wah, walaupun mereka ini menahan diri ketika ingin mengekspresikan emosi, mereka ini akan selalu peduli dan ingin mengerti tentang perasaan orang lain. Seorang INFP juga akan selalu berusaha menjauh ketika terjadi konflik karena mereka tidak suka hal tersebut guys. Tetapi jika memang itu nggak bisa dihindari lagi, mereka terlebih dahulu menggunakan pendekatan perasaan. Hal ini tentu menjadikan seseorang dengan tipe kepribadian ini menjadi seorang mediator yang baik. Mereka ini akan berusaha mengatasi suatu konflik dengan baik tanpa adanya kekerasan. Good job. BTW aku mohon maaf kalau kalian dengar suara orang ngetok-ketok palu mungkin atau dan sebagainya karena tetangga lagi konstruksi rumah. Jadi mohon dipahami ya. Dan kita akan lanjut lagi berbicara. INFP ini juga tidak terlalu suka jika harus berurusan dengan logika dan fakta yang terlalu serius. Jadi ketika mereka berada di bawah tekanan, mereka biasanya akan mudah marah. Mereka juga akhirnya tidak bisa menggunakan logika dengan baik ketika terjadi hal tersebut. Nah, orang bertipe INFP juga katanya merupakan penulis yang berbakat. Walaupun mereka ini tidak bisa mengekspresikan dirinya secara verbal, tapi kalau melalui tulisan mereka itu sangat hebat banget. Dan sekarang kita akan lanjut membahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari seseorang dengan tipe kepribadian INFP. Untuk pertama kita akan mulai dulu dari kelebihannya. Kelebihan yang pertama adalah mereka ini adalah orang yang idealis dan punya standar yang tinggi dalam mengerjakan sesuatu. Yang kedua adalah mereka ini tidak tertarik menjadi orang yang mengendalikan orang lain. Mereka ini lebih cenderung melakukan pendekatan secara demokratis. Mereka juga punya cara tersendiri agar suaranya bisa dipandang oleh orang lain. Caranya adalah dengan bekerja keras. Good job. Dan yang ketiga adalah mereka ini juga punya tipe kepribadian yang kreatif. Mereka mengkombinasikan intuisi dengan pikiran terbuka. Mereka akan melihat suatu hal itu dengan sudut pandang lain yang tidak biasa. Hal tersebut akan membuat mereka dapat menghubungkan berbagai hal menjadi sebuah tema. Maka tak heran kalau banyak INFP menjadi seorang penyair dan juga penulis.
Dan berikutnya, mereka juga tidak terlalu suka jika dibatasi dengan sebuah aturan, tapi selama prinsip dan ide yang mereka punya itu tidak diusik, maka mereka akan memberikan manfaat dan akan mendukung orang yang mereka anggap benar. Jadi intinya nggak keras kepala ya, open-minded. Orang yang berkepribadian INFP juga akan mendedikasikan waktu, pikiran, dan energi yang dimilikinya untuk sesuatu yang dipercayainya. Wah, good job banget ya. Nah, dari hal yang aku bacakan tadi, menurut kalian bener nggak sih? Sesuai nggak sih dengan member-member dari Treasure yang punya tipe kepribadian ini? Komen di bawah ya. Nah, tadi kan kita udah ngebahas kelebihan, sekarang kita akan ngebahas tentang kelemahannya. Yang pertama adalah, dikarenakan idealismenya yang terlalu tinggi, hal tersebut seringkali membuat mereka merasa kurang puas, guys. Bahkan, hal ini bisa terjadi pada level pribadi. Maksudnya, ini terjadi pada pandangannya terhadap pasangannya itu. Dan yang kedua adalah, terkadang mereka ini melihat diri mereka sendiri sebagai seseorang yang egois. Tapi hal tersebut hanya karena mereka ingin membantu lebih dari yang mereka mampu. Sampai kadang mereka akan memaksakan diri untuk mendahulukan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Wah, romantis juga ya. Kok romantis sih? Gak nyambung banget. Next, apaan sih gue ngomong apa sih? Seseorang dengan INFP juga katanya kurang suka jika disodori dengan data. Mereka ini terlalu fokus pada gambaran besar saja, guys. Mereka juga terlalu dipengaruhi dengan perasaan. Ketika data dan juga fakta tidak sesuai dengan idealismenya, hal tersebut dapat menjadi masalah, problem. Lalu yang berikutnya, orang dengan tipe kepribadian INFP ini juga katanya tertutup dan mereka juga pendiam, guys. Tentu hal tersebut akan ngebuat siapapun yang berada di sekitar mereka itu susah memahami mereka. Nih orang kenapa ya? Nih orang kenapa ya? Ada masalah apa sih? Gak akan ada yang tahu kalau mereka nggak open dan terbuka kepada yang lain. Oke guys, cuman itu aja penjelasan untuk tipe kepribadian INFP. Dan sekarang kita akan lanjut ke member berikutnya, yaitu Haruto dan juga Jongwoo. Mana nih yang punya bias? Angkat tangan, angkat tangan. Halo, are you still live? Nah, Haruto dan Park Jong-woo itu punya tipe kepribadian yang sama, yaitu ISFP atau Introvert, Sensing, Feeling, dan juga Perceiving. ISFP ini guys dikenal punya empati, kasih sayang, dan juga kelembutan terhadap orang lain. Selain itu, ISFP juga mempunyai ketelitian dan minat yang besar terhadap keindahan dan juga style. Orang dengan kepribadian ini juga senang sekali bekerja di bidang seni, fashion, atau apapun pekerjaan yang menunjukkan tentang keindahan. ISFP juga adalah orang-orang yang optimistik, easygoing, dan suka mencari pengalaman serta suasana baru. Selain itu, mereka juga katanya suka menghayati momen. Ia mengambil napas sejenak dan membiarkan keindahan yang sedang ia alami merasuki dirinya. Karena suka menghayati sebuah momen, ISFP itu susah disuruh kerja di kerjaan yang memang membutuhkan kecepatan. Mereka butuh ruang dan kebebasan serta sedikit waktu untuk menggunakan seluruh pengindraannya. Jika mereka bisa melihat ke dalam diri, mereka mungkin akan menemukan bakat sejatinya. Makanya kebanyakan seniman besar memiliki kepribadian ISFP. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang kelebihan dan juga kekurangan dari tipe kepribadian ISFP. Yang pertama adalah mereka ini cukup banyak disukai oleh orang di sekitarnya. Mereka juga populer karena merupakan pribadi yang hangat dan juga rileks. Mereka juga mengerti perasaan orang lain dan mereka juga akan mencoba untuk membantu orang lain untuk bisa bangkit. Yang kedua adalah mereka ini orangnya imajinatif. Mereka akan menggunakan kreativitasnya untuk berbicara pada orang lain. Rasa penasaran dan imajinatif yang dimiliki ISFP akan membuat mereka menjadi seseorang yang tidak terduga. Dan yang ketiga adalah kadang ISFP adalah seorang perasa dan juga pemalu. Tetapi ketika mereka menemukan hal yang menarik, mereka bisa meninggalkan hal lain. Rasa ingin tahu yang dimiliki ISFP terfokus pada hal yang mereka sukai, berkaitan dengan kemanusiaan atau dengan seni. Wah, kita sama ya, suka juga dengan seni. Kreativitas yang dimiliki oleh mereka mampu ditunjukkan dalam bentuk yang nyata dan juga indah. Mereka bisa menulis lagu, membuat puisi, melukis, ataupun mempresentasikan data statistik dalam sebuah grafik. Orang bertipe kepribadian ini juga bisa memvisualisasikan suatu hal yang akan menggerakkan hati seseorang. Wah, jadi aku pengen nunggu sih Haruto sama Jongwoo
menulis lagu mungkin. BTW mereka udah pernah nulis lagu nggak sih? Kalau udah pernah nanti komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan ngebahas tentang kelemahan dari tipe kepribadian ini. Yang pertama adalah mereka ini punya prioritas untuk mengekspresikan dirinya secara bebas. Aturan dan tradisi itu dapat menekan kepribadian yang dimiliki. Dan yang kedua adalah mereka juga tidak terlalu menyukai rencana jangka panjang dan juga komitmen. Jika bisa mereka lebih memilih untuk menghindari perencanaan masa depan. Hal ini kadang menjadi kendala bagi mereka untuk membangun hubungan dengan lawan jenis dan rencana finansial di masa yang akan datang. Lalu yang ketiga adalah orang dengan tipe kepribadian ini juga hidup dengan penuh emosi. Jika situasi yang terjadi di luar kontrol, mereka akan sangat mudah jatuh hingga menyebabkan hilangnya karakteristik dan juga kreativitas mereka. Dan yang keempat adalah jika membangun usaha, kadang mereka tidak berhasil, terutama ketika masih awal memulai. Jika sudah gagal di pandangan mereka, sesuatu akan menjadi buruk. Mereka membutuhkan dukungan di saat yang terpuruk itu. Enough pembahasan untuk tipe kepribadian ESFP. Sekarang kita akan ke member yang terakhir, yaitu Jung Hwan dengan tipe kepribadian INFJ. Dicatat ya, ini tolong didengerin dengan seksama. Aku mau mengumumkan sesuatu. Ternyata tipe kepribadian aku itu sama dengan si Jung Hwan ini. Wah, seperti apa sih kepribadian yang dimiliki oleh kami? Ya, coba sekarang kita lihat ya. INFJ itu adalah singkatan dari introversion, intuition, feeling, dan juga judging. INFJ merupakan para pencari makna yang berhubungan dengan ide, pekerjaan, dan hubungan sosial. Mereka ini selalu ingin mengerti bagaimana pola pikir orang lain dan belajar apa yang memotivasi seseorang di kehidupannya. INFJ juga merupakan orang yang perhatian, lembut, kompleks, kreatif, artistik, dan intuisinya tinggi. Dan guys, didengerin pengumumannya. Di sini dituliskan kalau kalian termasuk ke kepribadian ini, maka kamu itu termasuk langka. Hanya ada 1% dari populasi seluruh manusia di dunia bertipe INFJ. Wah, langka guys. Langka, wah debak ya. Langka ya. Mungkin ada dari kalian yang nonton punya tipe kepribadian yang sama, nanti komen di bawah ya. Seseorang INFJ juga senang mengidentifikasikan hal yang menjadi prioritas di dalam hidupnya dan bagaimana membuat sistem terbaik. Intuisi yang dimiliki INFJ juga sering digunakan sehingga mereka kerap melakukan hal yang spontan. Mereka tahu akan sesuatu hanya lewat intuisi saja. Tapi jika disuruh menjelaskan, mereka tidak tahu mengapa hal tersebut terjadi. Ketika menilai orang dari sebuah intuisi, INFJ secara intuisi memiliki perasaan terhadap hal tersebut. Jadi seolah-olah mereka ini punya hal yang gaib sehingga mereka mengetahuinya. Aku juga sering kayak gitu ya guys. Biasanya aku kalau ngelihat orang, aku bisa tahu emosinya itu seperti apa. Apakah dia lagi sedih, senang, apa yang dipikirin. Biasanya kalau aku merhatiin banget dari matanya, gerakan tubuhnya, dan segala macam, aku dapat tahu apa yang dia rasakan. Jadi seolah-olah kita tuh punya kekuatan yang gaib, padahal sebenarnya tidak. Itu emang kemampuan alami yang dimiliki oleh seseorang dengan tipe kepribadian INFJ ini. Walaupun mereka ini terlihat seperti punya kekuatan yang gaib, INFJ sebenarnya adalah orang yang hangat. INFJ juga selalu memperhatikan perasaan orang lain, sehingga mereka mencoba agar tidak menyakiti hati orang lain. Ya begitulah kami ya guys. Mereka sebenarnya orang yang sensitif, terutama pada konflik. Benar banget. Memiliki kemampuan intuisi yang tinggi membuat INFJ lebih percaya pada naluri daripada hal lain. Hal ini tentu membuat mereka menjadi keras kepala, dan ketika diberikan masukan mereka tidak menghiraukannya. Ini kok bener banget ya. Dan sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan juga kelemahannya. Yang pertama adalah INFJ ini dapat mengkombinasikan antara imajinasi dengan perasaan yang kuat, sehingga mereka menjadi kreatif. Nah, kreativitas yang dimiliki INFJ digunakan untuk menemukan solusi agar masalah dapat diselesaikan. Yang kedua, seorang INFJ bisa mengetahui orang yang tidak jujur. Benar. Bahkan bisa menggiring diskusi yang awalnya tidak jujur menjadi lebih jujur. Wah, benar banget ya. Yang ketiga, orang berkepribadian INFJ juga mempunyai kemampuan menulis yang dapat menunjukkan idealisme mereka. Hal itu bisa menginspirasi pembacanya. Selain kemampuan menulis, INFJ juga dapat menjadi orator yang berbicara dengan hangat. Mereka juga akan berbicara penuh semangat ketika bangga dengan apa yang diutarakan. Ini kayaknya nyindir ya. Ini nyindir banget nih. Habis itu INFJ juga percaya kalau mereka berusaha keras menjalankan sesuatu, maka akan tercapai tujuan yang diharapkan. Bahkan ketika ada orang terdekat menghalangi, mereka tetap bekerja sekeras mungkin. Aduh, kok bener lagi sih? Serius, aku juga kayak gini guys.
Kepentingan orang lain biasanya lebih dipentingkan oleh INFJ. Hal tersebut membuat mereka senang memperbaiki sesuatu yang ada di sekitar sehingga menjadi lebih baik. Wah, gila sih, bener banget. Dari tadi aku bacain orang lain kayak, ya mungkin kebetulan doang. Tapi pas ini, kayak aku banget gitu, serius. Dan sekarang kita akan membahas tentang kelemahannya. Oke, aku jadi takut ya. Yang pertama adalah, kamu jangan kaget katanya ketika ada orang yang mengkritik INFJ. Mereka akan meresponnya dengan keras. Seorang INFJ memang rapuh saat ada yang kritik. Bahkan orang yang mengkritiknya akan ditanyai tentang motif kritikan tersebut, lalu mereka akan dihakimi dengan buruk. Bener lagi anjir. Lalu, aduh kok kayak berat ya bacain yang terakhir nih. Seorang INFJ tertutup sekali. Mereka memilih menjadi seorang yang tertutup, terutama mengenai kehidupan pribadinya. Aduh, kursinya makin lama makin turun guys. Wait, aku benerin dulu. Ketertutupannya ini bukan hanya pada orang yang baru dikenalnya, tapi kepada teman dekatnya mereka juga tertutup. Pukul aku dengan keras ya. Ini bener guys, bener. INFJ itu seorang yang idealis. Mereka ingin semua hal menjadi ideal menurutnya, bahkan kalau hal itu tidak mungkin sekalipun. Seorang INFJ kadang tidak menghiraukan kesehatan dan hubungan dengan orang lain karena selalu percaya bahwa ada pilihan yang lebih baik. And the last, ini the last deh. Kalau kalian mau cari tahu lebih lanjut, langsung di internet ya. Aku susah berat banget bacain yang terakhir ini. Jika diberikan suatu pekerjaan, mereka akan meminta alasan atau tujuan kenapa harus melakukannya. Jika ada pekerjaan yang tidak jelas tujuannya, mereka biasanya akan resah dan juga kecewa. Oke, ini the last deh ya. Sewaktu-waktu seorang INFJ dapat marah karena kurangnya kesabaran untuk mengerjakan rutinitas, idealis, dan juga mereka ini sangat-sangat tertutup. Wow, that's real guys. I like that. Oke guys, ternyata udah semuanya kita baca dan bahas. Apakah kalian punya kepribadian yang sama dengan member Treasure? Oke, aku udah ada yang sama. Kalian gimana nih? Ada yang sama nggak? Ntar komen di bawah ya. Oke, well, dan untuk video kali ini aku mohon maaf kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan, dan sebagainya. I'm so sorry banget. Dan aku mohon maaf kalau ada keributan yang kalian dengar, terutama dari suara ayam, suara dari orang konstruksi, dan sebagainya. I'm so sorry banget. See you next time di video berikutnya yang lebih menarik lagi. I'm Yusuke Mamet. Thanks for watching. Annyeong. Gamsahamnida. Keep smile, keep smile.